Malam hari, setelah selesai mengaji di rumah Ustadz Masturo, Bill, Gapper, dan Noi berjalan pulang dari rumah Ustadz Masturo. Suasana gelap, hanya diterangi cahaya bulan dan lampu jalan yang remang. Wajah mereka menunjukkan kelegaan bercampur rasa penasaran yang mendalam. Mereka sesekali saling pandang dan tersenyum. Malam itu, langkah mereka terasa lebih ringan. Ilmu dasar telah mereka dapatkan. Kini, bukan hanya sekadar persahabatan, namun juga sebuah amanah yang mereka pikul bersama. Ilmu dari Ustadz Masturo telah membuka gerbang pemahaman baru bagi paguyuban Kasemaran. Bill berhenti sejenak. Ekspresi berpikir di wajahnya saat dia merenungkan pelajaran itu. Ilmu ini terasa berbeda, dan Gapper pun berkata, "Ya, seperti ada yang terbuka dalam diri kita." Noi tersenyum penuh arti, memberi isyarat pada perjalanan di depan. Ustadz benar, ini baru permulaan. Ketiga sahabat itu melanjutkan perjalanan mereka. Sosok mereka membayangi jalan yang diterangi cahaya bulan. Beberapa hari berlalu. Adegan singkat menunjukkan ketiga dalam kegiatan sehari-hari. Namun ada perbedaan halus. Bill sedang duduk termenung di rumahnya. Gapper sedang bekerja sebagai pengrajin sepatu. Dan Noi pun beraktivitas sama seperti Gapper, bekerja sebagai pengrajin sepatu. Di rumah, bos Asep di saudaranya Gapper yang punya home industry. Saat melakukan aktivitas, mata mereka terlihat lebih fokus, telinga lebih peka, seolah ada sesuatu yang mereka rasakan atau lihat di sekitar mereka, yang mungkin sebelumnya tidak disadari. Bisa ada efek visual ringan, seperti cahaya redup atau suara samar yang hanya mereka dengar. Noi berjalan melewati rumah tua yang membusuk. Udara menjadi berat dengan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Dia berhenti tiba-tiba. Perasaan tidak nyaman menyelimutinya saat dia menatap fasad biasa. Rumah itu tampak normal, namun Noi merasakan kehadiran yang berat. Sesuatu yang sangat salah. Terganggu, wajah Noi mencerminkan kegelisahan yang tumbuh. Matanya melirik ke sekeliling struktur yang tampaknya tidak berbahaya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, mencoba memahami perasaan yang mengganggu. Perasaan apa ini? Ada yang tidak beres di sini. Beratnya kehadiran yang tak terlihat masih terasa, memberikan bayangan pada Noi saat dia bergulat dengan hal yang tak dapat dijelaskan. Di bawah selubung malam, halaman belakang Bill berubah menjadi tempat pertemuan rahasia, bermandikan cahaya rembulan yang halus. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mencoba menerapkan apa yang Ustadz Masturo ajarkan. Bukan hanya tentang membaca, namun juga tentang merasakan. Ada kepekaan baru yang perlahan bangkit dalam diri, membuat mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan Dano pun menceritakan apa yang dia alami tadi sebelum bertemu Noi. Dengan mata terbelalak karena campuran rasa ngeri dan terpesona, menceritakan pengalamannya yang menyeramkan di dalam rumah tua itu. Kepekaan itu semakin terasa. Suatu sore, saat Noi melintas di depan sebuah rumah tua, ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Sebuah energi yang berat, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang membutuhkan perhatian. Dan Dano pun terdiam setelah bercerita kepada Bill dan Gapper. Udara menebal dengan antisipasi, seolah bayangan itu sendiri menahan napas, bersemangat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara Bill memecah ketegangan. Mungkin inilah saatnya kita menerapkan apa yang Ustadz ajarkan. Gapper didorong oleh semangat membara, mengumpulkan kelompok. Ayo, kita kan paguyuban Kasemaran. Pengalaman Noi menjadi pemantik. Ilmu yang baru mereka dapatkan kini menemukan jalannya. Paguyuban Kasemaran akan memulai langkah pertamanya, menghadapi misteri demi membantu mereka yang terbelenggu kesusahan. Dipersatukan oleh tujuan,
Paguyuban Kasemaran bersiap menghadapi misteri yang ada di depan. Tekad mereka diperkuat oleh persahabatan dan kepercayaan bersama. Sayan pun masih berlanjut. Masih banyak kejadian yang diambil sesuai kejadian nyata. Dan ini memang cerita nyata yang dialami oleh anggota Paguyuban Kasemaran. Tonton terus episodenya.